Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saski Putra dengan NIM D1112112264. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membawakan materi mengenai kelembagaan masyarakat maritim, yang dimana merupakan salah satu materi yang berada pada mata kuliah umum wawasan sosial budaya dan maritim, yang mana materi itu merupakan materi yang pekan ke-6. Kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi antar individu. Konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif, yaitu yang pertama, kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku, dan aturan main. Yang kedua, kelembagaan sebagai institusi atau organisasi atau struktur. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai yang pertama aturan main, yang kedua organisasi yang melaksanakan rules of the games atau sebagai the player of the games, yang ketiga aturan main yang telah mengalami keseimbangan. Kelembagaan yang hidup pada masyarakat bersifat kompleks dan fungsional. Kompleksitas atau fungsionalitas dari kelembagaan komunitas bersifat lokalitas dan spesifik. Fungsi kelembagaan yang hidup dalam masyarakat yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi naskah-naskah atau masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang keempat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial atau social control. Masyarakat maritim adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama, mendiami wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya kelautan seperti nelayan, karena pemanfaatan sumber daya kelautan seperti nelayan pada umumnya itu masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau juga memiliki suatu budaya yang selaras dengan alam, sehingga teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan adalah teknologi teknologi adaptif. Kelembagaan nelayan terdapat beberapa jenis, antara lain itu berupa kelembagaan ekonomi perbankan, koperasi dan pasar, kelembagaan sosial seperti lembaga sosial masyarakat, penggawa sawi, organisasi kemasyarakatan nelayan, dan lembaga pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Lembaga-lembaga tersebutlah yang selama ini mengatur dan banyak menentukan pengelolaan sumber daya alam laut yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Dari 439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dapat dikategorikan sebagai desa pesisir. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya di mana kehidupan sosial ekonominya itu tergantung pada sumber daya laut. Merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Terdapat 4 kelembagaan nasional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama itu kelembagaan ekonomi atau economic institution, yang kedua kelembagaan kekerabatan, yang ketiga kelembagaan agama dan kepercayaan, dan yang keempat itu yang terakhir kelembagaan politik. Keempat kelembagaan ini saling terkait secara ketat dan fungsional membentuk satu kesatuan kelembagaan keseharian yang utuh. Artinya, keempat kelembagaan ini yang saya tadi sebutkan sebelumnya sangat terkait dan saling mengikat satu sama lain. Yang dimana dalam konteks masyarakat maritim, misalnya kekerabatan dengan ekonomi sangat kuat, apalagi dengan kekelembagaan agama, di mana agama itu sendiri kemudian mempengaruhi aktivitas ekonomi serta aktivitas kekerabatan dan politik masyarakat di masyarakat maritim. Kelembagaan ekonomi sendiri ada beberapa komponen organisasi produksinya. Yang pertama itu ships atau captain crew, yang dimana itu komuniti-komuniti nelayan dan pelayar berbahasa Inggris. Yang kedua shipper bemanning atau yang berada pada Belanda. Yang ketiga juragan Pandega atau Jawa, tanah sewa Sanaik atau Maluku, penggawa atau bos sawi yang disingkat ABK. Masing-masing ABK mempunyai tugas yang berbeda, ada yang melempar jaring, logistik, dan juga pembantu umum yang terdapat pada Bugis Makassar. Dan yang terakhir itu pembagian kerja, status, dan peranan.
Ketiga hal ini yang mereka mainkan itu untuk menciptakan kesatuan kelembagaan. Adapun norma atau aturan ekonomi, yaitu berupa yang pertama itu hak dan kewajiban masing-masing memiliki status dan kemudian ada hak dan kewajiban di dalamnya. Yang kedua itu tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga ada tata cara pengkreditan. Yang keempat aturan bagi hasil. Yang kelima aturan pinjaman meminjam, tolong menolong dalam kelompok. Dan yang terakhir itu ada kekompakan, perizinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan. Tanggung jawab juga dibutuhkan, saling mempercayai juga. Inilah kemudian norma ekonomi yang mereka jalankan di setiap organisasi nelayan, khususnya masyarakat Bugis. Adapun pola tindakan atau praktik ekonomi, yang pertama itu berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, yang kedua mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap, yang ketiga memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, yang keempat mengolah hasil tangkapan, yang kelima memasarkan hasil tangkapan, yang keenam bagi hasil pendapatan, yang terakhir atau yang ketujuh penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Adapun kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya, yang pertama itu kelembagaan atau peranata ekonomi, yang kedua dalam penyediaan anak atau buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, atau orang sekampung atau desa, dan lain-lain. Yang ketiga diperlukan sistem kepemimpinan, yang keempat sistem ekonomi, dan adapun potensi sumber daya pesisir yang besar belum dikelola dengan baik karena akses teknologi, modal, dan pasar masih lemah, serta kemampuan atau pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat lokal dan kota masih terdapat kesenjangan. Nah, karena kondisi seperti ini menggambarkan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di wilayah pesisir. Secara umum, ada 4 hal pokok yang menyebabkan kemiskinan masyarakat maritim adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanan masih rendah. Yang ketiga, jaringan pemasaran masih terbatas sempit. Dan yang keempat atau yang terakhir itu permodalan yang masih sulit untuk diakses oleh nelayan kecil. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda tiap tahunan yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang. Baik, mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan mengenai kelembagaan masyarakat maritim. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.